Baik anak-anak, kita lanjut materi kita ke bab 2, yaitu mengenai listrik statis. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Nah, yaitu listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, orang yang pertama melakukan percobaan tentang listrik statis ini yaitu bernama Thales of Miletus. Apa yang ia lakukan? Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Lalu beberapa saat kemudian jatuh lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa muatan listrik yang terjadi antara batu ambar dengan kain wol hanya bersifat sementara, ya, karena bulu ayamnya hanya sementara bisa menempel lalu kemudian jatuh lagi. Bagaimana cara kita memberi muatan pada listrik statis? Jadi kita bisa gunakan dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Nah, coba kita perhatikan dulu model atom seperti berikut. Oke. Atom merupakan partikel terkecil yang menyusun suatu benda. Ya, kamu tentunya sudah tahu. Namun atom itu juga memiliki sifatnya sendiri meskipun dia masih memiliki sifat dari unsur yang disusunnya, ya. Kemudian partikel-partikel tersebut ada proton, neutron, dan elektron. Nah, perhatikan gambar animasinya. Yang bergerak di lintasan luar itu adalah elektron, sedangkan yang berada di inti atomnya yang diam itulah proton dan neutron. Oke. Proton memiliki sifat yang bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Dan neutron itu adalah sifatnya netral. Untuk besar muatan listrik proton dan elektron itu adalah sama besar muatannya. Kalau dia atom netral berarti jumlah elektron dan protonnya sama. Jadi apabila suatu atom dia muatan negatifnya dia bermuatan negatif, berarti atom tersebut kelebihan elektron, dan sebaliknya kalau dia kekurangan elektron maka atom tersebut bermuatan positif, gitu ya. Sedangkan atom netral berarti dia jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Untuk atom negatif itu apabila suatu atom mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, jadi dia bersifat kelebihan elektron. Jadi bermuatan negatif dia. Kalau sudah dia mendapat tambahan elektron dari atom lain berarti dia menjadi kelebihan elektron, jadi dia bersifat negatif. Dan sebaliknya dia kehilangan elektron, maka dia akan bersifat positif. Nah, lalu kita perhatikan apabila dua benda tertentu saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contohnya ada balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Nah, kita lihat. Oke, perhatikan. Yang pertama balon dengan kain wol. Balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon. Coba kamu perhatikan gambarnya. Elektron dari kain wol berpindah ke balon. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Berarti balon akan kelebihan elektron. Jadi dia nanti akan bermuatan negatif. Sedangkan kain wol dia akan bersifat positif karena dia sudah kehilangan elektronnya. Begitu ya. Lalu
kaca dengan kain sutra. Oke, sama juga di sini kaca adalah yang berpindah elektronnya yaitu elektron dari kaca ke kain sutra. Jadi kaca menjadi kekurangan elektron jadinya karena sudah dipindahkan ke kain sutra, maka si kaca setelah digosokkan, kaca akan bermuatan positif sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif karena sudah kelebihan elektron yang dipindahkan oleh kaca ke dia. Nah, sifat muatan listrik, bagaimana sifatnya? Ada dua sifatnya, yaitu jika muatannya sama, maka akan saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, yang saling tarik-menarik itu adalah muatan yang berbeda. Sedangkan kalau dia netral, nah, yang netral inilah yang akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Oke, kita lihat menginduksi dengan benda bermuatan listrik. Ada juga cara lain selain menggosok ya, yaitu dapat diberi muatan listrik dengan cara menginduksi dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Ya, selain digosokkan dapat juga kita lakukan dengan menginduksi. Oke, jadi itulah materi kita untuk hari ini. Jadi silahkan diperhatikan dan juga dicatat. Terima kasih.